Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas 10 IPA 2 akan mencoba menjelaskan mengenai debat dan biografi. Pengertian debat. Debat adalah suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan ataupun kelompok di dalam mendiskusikannya dan memutuskan masalah dan perbedaan. Yang kedua adalah unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat yaitu pertama, mosi. Mosi adalah hal atau topik yang sedang diperdebatkan yang mengandung hal-hal yang bersifat konvensional. Di sini ada pihak pro dan kontra. Mosi sangat penting di dalam debat. Yang kedua yaitu tim afirmasi atau pro. Adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Yang ketiga adalah tim negatif atau oposisi atau kontra. Adalah tim yang tidak menyetujui atau menentang mosi yang diperdebatkan. Tim ini biasanya terdiri dari 3 orang. Yang keempat adalah tim netral. Tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi baik, dukungan ataupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Kelima ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya perdebatan. Tugasnya seperti membacakan tata tertib debat, memperkenalkan masing-masing pihak, dan menyampaikan mosi yang dibicarakan. Yang keenam ada penulis. Penulis adalah orang yang menulis kesimpulan dari suatu debat. Tujuan debat. Debat mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di depan umum. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Yang keempat, melatih untuk bersikap kritis terhadap suatu materi yang diperdebatkan. Yang kelima, memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Ciri-ciri debat. Yang pertama, mempunyai dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pihak yang menyetujui topik dan negatif atau pihak yang tidak menyetujui topik. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling mengadu argumentasi untuk tujuan memperoleh kemenangan. Yang keempat, adanya hasil debat yang diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang kelima, terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang keenam, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang dilakukan oleh moderator. Jenis debat. Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Maksud dan tujuan debat jenis ini adalah untuk memberi atau menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin mengungkapkan pandangan dan pendapatnya berbicara, mendukung atau menentang usul tersebut setelah mendapatkan izin dari majelis. Yang kedua, debat pemeriksa dengan ulangan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Maksud dan tujuan dari perdebatan ini adalah mengajukan beberapa pertanyaan yang satu sama lain berkaitan, yang akan menyebabkan para individu yang diberikan pertanyaan menunjang posisi yang akan ditegakkan dan diperkokoh oleh si penanya. Yang ketiga ada debat formal, konvensional atau debat pendidikan. Debat formal konvensional atau debat pendidikan adalah jenis debat yang dipertunjukkan memberi kesempatan bagi dua tim berbicara untuk mengungkapkan kepada para pendengar beberapa argumen yang menunjang atau membantah suatu usul. Setiap pihak diberikan waktu untuk yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. Debat kompetitif di dalam pendidikan tidak seperti debat sebenarnya di parlemen. Debat kompetitif bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan di kalangan para peserta debat. Kemampuan di sini seperti mengutarakan pendapat secara masuk akal, jelas dan terstruktur, dengan pendapat yang berbeda dan biasanya kemampuan bahasa asing jika debat dilakukan dengan bahasa yang asing. Selanjutnya adalah struktur debat. Struktur debat pertama adalah pengenalan. Pada struktur ini, setiap tim, baik afirmasi maupun oposisi, dan tim netral memperkenalkan dirinya. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Pada penyampaian argumentasi ini, setiap tim menyampaikan argumentasi terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi, lalu tim oposisi, dan diakhiri dengan tim netral. Yang ketiga adalah debat. Pada debat, masing-masing tim
mengomentari setiap argumentasi dari tim lainnya. Yang keempat adalah simpulan. Pada kesimpulan, setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya. Yang kedua adalah biografi. Pengertian biografi. Orang sering mengenal biografi sebagai kumpulan perjalanan hidup seseorang tokoh. Namun, lebih jelasnya biografi dilihat dari segi etimologis. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup, serta graphien yang artinya tulisan. Maka artinya adalah sebuah kumpulan tulisan yang di dalamnya menjelaskan riwayat atau kisah hidup dari seorang tokoh. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa biografi merupakan riwayat hidup seseorang dan ditulis oleh orang lain. Adalah ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua adalah memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses, sehingga patut menjadi teladan. Yang ketiga adalah teks biografi memiliki struktur yang jelas. Yang keempat ada struktur teks biografi. Yang pertama yaitu orientasi. Di tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Dua, peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh suatu tokoh. Yang ketiga adalah reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak.